Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kembali lagi kita dalam program Riyadhus Shalihin di edisi tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 19 Mei 2021. Salawat beserta salam tentunya tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas yakni terkait dengan masih bab banyaknya jalan menuju kebaikan, yakni pada hadis yang ketujuh yang tentunya pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita, yakni Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim Hafizallahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Masyaallah, sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah kita masih dalam bab yang sebelumnya Buya. Ya, betul. Namun kita masuk ke dalam hadis ke-7 insyaallah Buya. Baik pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di akhir sesi nanti kita akan ada sesi tanya jawab yang tentunya bisa pemirsa Surah TV layangkan dengan telepon maupun nomor WA di 0811 669 3332 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3338. Dan pada kesempatan kali ini tanpa memperpanjang kata muqaddimah, kepada Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim Hafizallahu Ta'ala, fatafadhal mashkurah. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, walaupun masih atau sudah lama ya, sudah berapa lebih seminggu ya, kita ucapkan kepada pemirsa semuanya, Aidukum Mubarak, kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga lebaran kita semua Bapak Ibu pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala menjadi lebaran yang penuh berkah. Selalu kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita dan dari pemirsa seluruh amalan kita. Pemirsa mendelakan Allah Subhanahu wa taala, sudah satu bulan kurang lebih selama bulan Ramadan kita tidak melanjutkan kajian kita tentang pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita sudah masuk ke dalam pembahasan yaitu bayanu katsratit turuqil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, yakni sepantasnya kita untuk memvariasikan jalan-jalan kebaikan kita atau membuat kebaikan kita agar kita selalu bersemangat dan tidak mendatangkan kebosanan, sehingga kita mencapai kepada pahala yang banyak. Tentu memvariasikan kebaikan ini tentu tidak semau-maunya kita, tidak seenak-enaknya kita. Oh, saya pengen beribadah kepada Allah dengan bentuk ini, saya pengen beribadah bentuk ini, tidak. Tetapi ibadah kita harus sesuai dengan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan
apa yang diajarkan Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Kita sudah mengambil, ternyata kita mengambil 2 hadis, Habib ya. Hadis pertama kita sudah ambil tentang pertanyaan dari Abi Dzar, yaitu tentang amalan yang paling afdal, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang lain yang telah disampaikan ya. Di antaranya adalah menolong orang yang yang tidak mampu berbuat apa-apa, kita tolong dia ya. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang setiap dari persendian kita wajib kita sedekahkan. Maka setiap tasbih itu adalah sedekah, tahmid itu adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah, dan takbir itu adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah ya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan itu semua bisa diganti oleh 2 rakaat duha. Dan ini adalah keutamaan solat 2 rakaat duha yang luar biasa, yaitu solat 2 rakaat duha itu bisa mengganti sedekah yang seharusnya kita lakukan atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat persendian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Taib, kita ambil hadis berikutnya di mana Imam Nawawi mencantumkan hadis-hadis di sini yang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak bisa kita lakukan ya, yang bisa kita variasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang ketiga di sini itu dari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Abi Dzar radhiyallahu taala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم. Nabi SAW mengatakan, diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Maka aku mendapatkan di antara amalan yang baik yang dilakukan oleh umat ini adalah adza, sesuatu yang mengganggu, tumatu anit tariq, disingkirkan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku mendapatkan amal yang paling jeleknya adalah an-nukha'ah, yaitu dahak atau ingus ya, takunu fil masjid, yang ada di masjid, la tudfan, yaitu yang tidak dikubur atau yang tidak dibersihkan. Rawahu Muslim. Baik. Dari hadis ini ya, kita melihat ya, pertama, gharibul hadis al-adha, yaitu al-adha tumatu anit tariq. Al-adha yaitu setiap sesuatu yang mengganggu manusia, baik itu batu ya, batu besar. Kita kadang-kadang melihat ketika kita safar ya, jalan tanjakan, terkadang ada kondisi tertentu mobil tidak bisa naik, sehingga harus diletakkan batu besar di belakang roda. Ini dinamakan dengan ganja ya, untuk menumpunya supaya jangan mundur. Nah, ini terkadang sebagian orang ketika keperluannya sudah tertunaikan, dia tinggalkan itu, sehingga batu itu tidak di tepi jalan, tapi sudah
masuk di atas aspal gitu. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Itu bagian dari adha, ya. Atau duri, atau paku, atau yang lainnya, atau ranting, yakni semua yang mengganggu. Atau kardus, ada yang kardus di depan di jalan, ya. Ya, terkadang ketika seorang lewat, oh ada kardus, ya udah biarin aja. Nah, di antara amalan yang baik itu disebutkan adalah al-adha yumatu 'anit tariq, yakni yang dijauhkan, yang disingkirkan dari jalan. Itu adalah amal yang paling indah, atau di antara amal yang paling indah dari umat ini. Adapun yang paling jelek itu nukha'ah. Nukha'ah adalah bazaqa allati takhruj min asli fam mimma yalin nukha', yakni dahak, ya, dahak atau nakhamah, yakni yang keluar dari tenggorokan, ya. Kemudian ini ada di masjid, ya, dahak atau ingus. Apakah dia najis? Tidak najis. Akan tetapi tidak ada di antara kita yang suka itu, gitu loh. Ya. La tutfan ay la tuzal bidafni. Itu tidak dikubur. Kalau dulu Masjid Nabawi itu nggak ada temboknya. Tanah. Ya, tanah. Jadi untuk membersihkannya, menghilangkan dahak atau ingus itu adalah dikubur. Ya, dikubur. Ya, karena lantai masjid pada saat itu adalah dari tanah. Adapun masjid-masjid yang sekarang, ya, adalah cara menghilangkannya harus dengan dikorek, dibersihkan, ya, dipel. Ya. Artinya apa? Membiarkan kotoran yang ada dibiarkan di masjid. Ludah, ada orang yang meludah, ya. Nah, ini adalah di antara masawi, ya, perbuatan yang jelek. Tapi fikih hadis yang bisa kita ambil di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW amalan umatnya. Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW amalan umatnya. Yang kedua, amalan itu terbagi kepada dua. Amalan yang baik, amalan yang jelek. Kemudian yang ketiga, amalan yang baik itu adalah seluruh amalan yang di dalamnya ada kebaikan. Baik itu halus, sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak. Begitu juga yang jelek itu, amalan jelek itu adalah amal yang di dalamnya ada keburukan, ada kejelekan. Baik dia sedikit maupun banyak. Maka setiap amalan kebaikan di dalamnya ada kebaikan, maka itu adalah kebaikan. Dan amalan yang ada keburukan di dalam, walaupun sedikit, itu adalah keburukan. Kemudian yang keempat, seyogyanya untuk memperbanyak amal kebajikan, melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Sebab di antara amalan-amalan kebaikan itu ada yang dianggap oleh manusia tidak ada nilainya, ya, tidak menjadi perhatian. Nah, sebagai contoh tadi saya katakan, dalam hadis ini adalah membuang hal yang mengganggu dari jalan.
Kadang-kadang ada orang cuek aja. Lewat jalan ada batu besar dilangkahi aja gitu. Subhanallah. Coba kalau seandainya dia pindahkan. Dia pindahkan, dia singkirkan. Terkadang apa? Kelihatan ada paku. Ya. Sebagian orang menganggap itu ada suatu hal yang remeh. Tapi subhanallah itu adalah suatu hal yang ketika kita menyingkirkannya ada kebaikan. Ya. Nah, begitu juga kebersihan. Kebersihan di masjid. Ada subhanallah kadang-kadang keluhan dari jamaah. Apalagi pada bulan puasa makan-makan di masjid. Tapi kebersihannya tidak diperhatikan. Atau terkadang sampah. Ya. Ada yang membawa anak, kemudian pampasnya, pembalutnya dibiarkan aja di dalam WC, ya, tidak tidak dibungkus, kemudian ditaruh di tempat sampah, dijaga. Kadang-kadang malahan ada di antara sebagian orang-orang menyerahkan urusan kebersihan itu semuanya ada ke petugas masjid. Maka itu nggak boleh. Ya, membiarkan sebuah yang menjadikan pemandang kita tidak enak. Itu bagian dari keburukan amalan umat Nabi Muhammad SAW. Yaitu adanya dahak atau ingus yang tidak dihilangkan. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dalam mata kita ini punya sensitif, ya. Sedikit dia lihat, oh ini ada kotoran. Cepat kita, jangan tunggu dulu. Sini, mana nih petugas ini, tolong bersihkan. Jangan, coba kita sendiri yang langsung membersihkannya. Kita mendapatkan pahala. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini tentu terdapat dorongan bagi kita untuk melaksanakan apa yang memberikan manfaat kepada manusia, yang bisa mendatangkan kemaslahatan apapun, ya, kita lakukan. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Dan hendaklah menjauhkan diri dari seluruh yang bisa membahayakan orang lain, ya, yang bisa mendatangkan kerusakan. Ini adalah ajaran agama kita, ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kita mengetahui adalah Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Ya subhanallah. Kita selalu mengatakan Nabi rahmatan lil alamin, Nabi rahmatan lil alamin. Ya, Nabi diutus untuk rahmatan lil alamin. Berarti sebenarnya konsekuensi ini adalah ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, betul-betul mengikutinya, berarti kita juga bisa menjadi rahmatul lil alamin. Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Maka ketika kita menjalankan Al-Quran, seharusnya kita adalah rahmatul lil alamin. Merupakan suatu hal yang keliru ketika ada orang yang mempertentangkan antara Al-Quran dengan rahmatul alamin, mempertentangkan antara sunnah dengan rahmatul alamin. Ini sangat keliru menurut saya. Kenapa? Nabi yang disifatkan tadi sebagai orang yang diutus sebagai rahmatul alamin, berarti apa yang diajarkannya adalah dalam rangka rahmatul alamin. Ya,
maka berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya itu adalah bagian dari rahmatul alamin. Kemudian apa yang dipegangnya? Yaitu Al-Quran. Maka orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran juga sebagai rahmatul alamin. Kalau seandainya ada orang yang mempertentangkan bahwa orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak rahmatul alamin, nah ini dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Baik. Maka kalau kita lihat ajaran-ajaran yang kebaikan-kebaikan ini semua ini adalah ya rahmatul alamin. Kemudian pelajaran bisa kita ambil dalam hadis ini adalah sepantasnya kita untuk memuliakan masjid, membersihkannya dari kotoran-kotoran. Ya, masjid itu adalah rumah Allah. Kalau rumah kita sendiri kita tidak mau ada kotoran, kadang debu aja nggak mau kita, apalagi meludah di sembarang tempat. Ya, kita tak mau. Kita siapkan tong sampahnya, kita siapkan pelnya, kita siapkan seluruhnya. Kita pengen masjid rumah kita bersih. Rumah Allah harus lebih bersih lagi. Tidak boleh ada yang kotor. Karena kita harus memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ditegakkan salat, di dalamnya dibacakan zikir, Al-Quran. Ya. Maka harus kita bersihkan masjid itu dari ludah, dahak, ingus, kencing, atau yang lain-lainnya. Dan hendaklah kita juga di sana menjaga adab etika kita. Maka kita katakan, ya, makan di dalam masjid boleh, tapi jaga kebersihannya. Ya, jaga kebersihannya. Jangan dibiarkan sisa-sisa makanan tersisa. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita masuk ke masjid aja, di antara adab-adabnya ada kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Kemudian dorongan untuk menghilangkan hal-hal yang mengganggu dari jalan kaum muslimin, dan hal itu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu ya, kaum muslimin dari jalan. Subhanallah, itu adalah bagian dari iman kaum muslimin. Bagian dari iman. Ya. Insyaallah nanti akan kita pelajari hadisnya. Hadis yang kedua yang kita pelajari sekarang, kalau dalam kitab adalah yang ketiga, yaitu masih dari Abi Dzar, ya. Anna nasan qalu, bahwasanya manusia berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta itu meraut pahala. Ya. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum. Mereka solat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa juga. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta mereka yang lebih. Solat, mereka solat, kita solat. Kita solat, mereka solat. Kita puasa, mereka puasa juga. Berarti sama. Mereka bersedekah dengan harta mereka, tapi kita nggak ada yang mau kita sedekahkan. Maka berarti orang yang punya kelebihan, dia mendapatkan kelebihan pahala juga. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Yani orang tadi bersedekah dengan hartanya yang banyak, Allah juga berikan kepada kalian ada sesuatu yang bisa kalian bersedekah dengannya. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Kata Nabi, sesungguhnya dengan setiap kali tasbih itu adalah sedekah. Kemudian wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid adalah sedekah. Taib wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang kita ucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyu 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Dan di dalam mani atau di dalam hubungan badan kalian dengan istri, ya, terdapat sedekah. Di dalam jima' kalian sedekah. Ya. Qalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, seorang melampiaskan syahwatnya, yakunu lahu fiha ajr, dia mendapatkan pahala dalam melampiaskan syahwatnya itu. Lalu Nabi menjawab, mengkiaskan, ya, ara'aitum law wada'aha fi haram, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya dia letakkan di tempat yang haram? Akana alaihi fiha wizrun, bukankah dia mendapatkan dosa? Dia ingin melampiaskan syahwatnya, dia letakkan di tempat yang haram, bukankah dia dosa? Ya. Fakadzalika idza waddaha fil halal kana lahu ajr. Begitu juga dia ingin melampiaskan syahwatnya, dia letakkan tempat yang halal, dia mendapatkan pahala. Baik. Faedah yang bisa kita ambil, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini, ya, bahwa berpacu-pacunya kaum muslimin dapatkan pahala. Sebab tadi sebutkan, orang-orang punya kekayaan, sudah meraup pahala yang banyak daripada kami. Kami sholat, mereka sholat, dan seterusnya. Dan kaum muslimin sejak dahulu berupaya, berpacu, bagaimana mendapatkan pahala yang banyak. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa semangat mereka untuk mengamalkan ketaatan, supaya mendapatkan, ya, kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, luasnya makna ibadah di dalam Islam. Ya, makna ibadah dalam Islam ini luas. Bahwasanya ibadah itu meliputi seluruh amal yang dikerjakan oleh seorang muslim dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik. Dia amalan dia dengan niat yang baik, tujuan yang baik, maksud yang baik, walaupun itu adalah amalan perbuatan kebiasaan fitrahnya manusia yang mubah, rasa kebutuhan biologisnya itu adalah suatu hal yang lumrah, ya, maka dia akan mendapatkan, ya, nilai ibadah. Dan dia didapatkan pahala dengan meninggalkan maksiat, sebagaimana dia mendapatkan pahala, ya, apabila dia lakukan dalam tujuan untuk kedekatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan mubah, ya,
amalan mubah. Itu kita bisa menjadi ibadah. Meninggalkan maksiat, dapatkan pahala. Kemudian kita dapatkan pahala dan mengerjakan ketaatan apabila kita lakukan hal-hal yang tadi itu dalam tujuan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat hikmah. Ya, hikmah. Bahwa seseorang ketika dia melakukan hal yang baik, maka dia mendapatkan pahala. Ya, melakukan fitrahnya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita secara letterlek bahwa hubungan suami istri, apalagi diniatkan untuk menjaga kehormatan suami istri, maka dapatkan pahala. Subhanallah. Kebutuhan biologis terpenuhi dengan hanya niatnya bagaimana mereka menjaga dari perbuatan zina, mereka melakukan hubungan suami istri, ya, mendapatkan pahala. Ya, maka di sini mungkin boleh jadi seorang suami pulang kerja letih lelah, tapi pada saat itu istrinya muncul berahinya, sehingga terangsang. Walaupun seorang suami terlalu lelah letih, berupayalah dia untuk melayani istrinya dengan niat dia mendapatkan pahala untuk menjaga kehormatan istrinya. Kemudian orang-orang fakir dari kaum muslimin, mereka merasa iri dan iri dalam kebaikan, ya, merasa iri terhadap orang-orang kaya, bahwa orang kaya dia bisa, ya, beramal, ya, seperti amalan mereka dan malah lebih, ya. Kemudian dari hadis ini juga kita mempelajari mudahnya Islam. Ya, Islam itu simple, bahwa setiap muslim dia bisa mendapatkan apapun yang bisa dia kerjakan untuk ketaatannya kepada Allah. Mudah sekali. Ya. Kemudian orang kaya dan orang fakir, ya, diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan dan diperintahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga, yaitu hikmah seorang yang memberikan fatwa atau seorang pendidik di dalam membimbing, ya, orang yang ketika dia lihat ada yang dia bimbing ini merasa tidak mampu untuk melakukan, hendaklah dia berikan arahan-arahan yang bisa mereka lakukan supaya kekurangan-kekurangan yang bisa dia kejar. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita dalam masalah usul fikih, yaitu menetapkan argumentasi kias analog, ya, di dalam hadis ini, di mana Nabi SAW memberikan analogika orang yang mendapatkan pahala ketika berhubungan dengan istrinya, ya, karena dia melakukan hal yang halal, sebagaimana dia apabila melakukan pada yang haram dia mendapatkan dosa. Nah, pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis yang kita pelajari pada malam ini, semoga bertambah pengetahuan kita dan semakin bertambah peluang-peluang untuk kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam.
kita cukupkan materi kita sampai di sini. Kita bisa lanjutkan dengan sisi tanya jawab. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim hafizallahu taala yang telah menyampaikan pelajaran pada kita semua pada kesempatan kali ini. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab yang tentunya bisa pemirsa Surah TV layangkan ke 0811 669 3338 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Baik, untuk awal ini kita akan membacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp ya. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Jeddah. Buya, saya mau nanya di luar tema. Pertanyaan ini dari teman anak akhwat. Beliau berumah tangga sudah 7 tahun. Selama berumah tangga, beliau tidak pernah merasakan kasih sayang dari suaminya. Bahkan selama 3 bulan lebih, beliau tidak dijadikan sebagaimana suami istri. Dalam kesepiannya, dia menjalin hubungan dengan seorang pria lewat medsos. Apakah beliau berdosa bila minta cerai, Buya? Syukran wa jazakumullahu khairan atas jawabannya, Buya. Iya. Dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala katakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian kasih sayang. Salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah terjalinnya kasih sayang antara suami istri. Maka apabila kasih sayang ini tidak tercapai, berarti salah satu dari tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Suami tidak mampu mencintai istrinya, walaupun istrinya sangat mencintai dia. Tidak akan mungkin dia akan melakukan bergaul dengan istrinya sementara dia tidak mencintai. Maka biasanya ini terjadilah talak dari suami terhadap istrinya. Sebaliknya, seorang istri tidak mampu mencintai suaminya. Dia sudah berupaya untuk mencintai, tidak juga bisa. Semakin dipaksakan dirinya untuk mencintai suaminya, semakin yang datang itu ada rasa benci dan rasa penolakan. Bagaikan bola yang dibenamkan di dalam air, semakin kuat menekan ke bawah, semakin kuat tekanan baliknya. Maka di sini ulama membolehkan, dan ini adalah sebuah alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugat cerai yang dimakan dengan khulud. Karena tidak mungkin dia akan hidup di dalam ketidakcintaan. Malah kalau dibiarkan itu adalah menjadikan kezaliman. Ya, apalagi kalau seandainya dia sudah berhubungan dengan laki-laki melalui medsos, ini harus dia berhentikan sampai dia selesaikan permasalahan dia dulu dengan suaminya. Nah, setelah itu kalau seandainya sudah selesai, segera dia untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkan, maka dia harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik ini. Wallahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum, Buya. Kita kembali mengajak pemirsa Surah TV rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada untuk berpartisipasi dalam tanya jawab pada kesempatan kali ini, dan sudah ada penelpon sepertinya, Buya. Kita angkat terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, sepertinya terputus, Buya. Ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu dari via WhatsApp. Dari Elvi Sofia di Lubu Alung, Buya. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan Anda, jika kita hendak mencari suami, maka cari yang baik agamanya. Namun bagaimana dengan akhwat yang masih belajar dan belum bagus agamanya? Sedangkan ikhwan pun mencari akhwat yang berkualitas atau sudah jadi, Buya.
Kata Allah, Ana juga bukan lulusan pondok pesantren. Ana hanya seorang mahasiswi biasa yang kuliah di kampus umum. Apakah Ana harus menurunkan standar, misalnya memilih laki-laki yang penting sholat dan mau belajar meskipun konsep agamanya belum benar? Apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama, tentu seorang yang ingin menikah, dia ingin mencari yang terbaik. Ya, mencari yang terbaik. Ini konsep pada umumnya. Ya, terbaik, agamanya bagus. Ya, terlepas yang sudah punya pengalaman atau belum punya pengalaman. Kemudian yang kedua, yang si laki-laki dia akan melihat memang dia ingin mencari orang yang agamanya bagus. Belum tentu dengan kemampuan-kemampuan yang lain misalkan ya, tapi dia lihat seorang laki-laki ya, dia akan bisa melihat calon istrinya, oh pengetahuan agamanya cukup, karakter perempuan ini adalah orang yang manut, bisa diarahkan. Nah, dia bisa terima. Ya, kalau kita lihat berapa ya tidak sedikit dari ustadz-ustadz yang kita kenal, masya Allah dia ada pendidikan-pendidikan yang luar biasa ya, agamanya ustadz ini menikahnya dengan orang yang kuliah di perguruan tinggi umum ya. Nah, jadi tapi dilihat pada perempuan ini dia ada taat ya, kemudian dia cekatan, dia penyayang ya, dari karakter-karakter itu dilihat. Karena seorang laki-laki dikatakan oleh Nabi SAW, tungkahul mar'ah li arba' li jamaliha, li maliha, li hasabiha, walidiniha, fadhfar bidzati din taribat yadak. Wanita itu dinikahi ada gara-gara karena kecantikannya dinikahi dia, ada gara-gara hartanya dinikahi dia, atau ada gara-gara keturunannya dinikahi, ada yang gara-gara agamanya dinikahi dia. Maka kata Nabi SAW, carilah yang agamanya baik, maka Anda akan beruntung. Agama yang baik bukan berarti dia harus bisa baca kitab, dia harus bisa menghafal hafalan sekian, tidak. Ya, dia taat enggak? Dia tunduk enggak? Dia manut enggak kepada apa yang diarahkan oleh suaminya atau calon suaminya? Nah, jadi walaupun dia adalah kuliah umum gitulah, tidak mesti dia bisa harus bahasa Arab dan yang. Nah, ini penilaian-penilaian gitu. Bagi sebagai seorang wanita untuk memilih suaminya yang baik, tentu suatu hal yang diharapkan. Jangan hanya udah kalau begitu sudah yang biasa-biasa aja, yang sholatnya jangan, itu terlalu kita menurunkan ya. Nah, cuma terkadang sebagaimana kita katakan tadi, seorang laki-laki ya dia boleh berpoligami. Seorang perempuan yang menikah, dia boleh menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri, karena boleh berpoligami ya. Nah, ketika hal ini bisa terjalin dengan baik, maka terjagalah perempuan begitu banyak ya, perempuan-perempuan yang kadang-kadang susah mencari suami katanya ya. Sebenarnya apabila diberikan konsep saya mau menikah dengan laki-laki yang belum menikah, susah. Terkadang perempuan umurnya sudah tua ya, ada yang sudah umur 27, 28, 29, ada umurnya sudah 30. Biasanya ketika memilih itu adalah perempuan umur 30 yang dipilih suaminya yang berumur 33, 35 gitu kan. Kalau begitu susah mencari
ya orang yang jejaka yang masih belum menikah umurnya sekian gitu ya. Karena laki-laki pada umur 25 sudah bersemangat untuk menikah. Ya. Nah, jadi ketika syariat agama ini bisa jalankan dengan baik, terutama dalam pernikahan ini adalah dalam masalah poligami, itu akan memudahkan kepada perempuan untuk mencari suaminya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Buya kita, Buya Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Kita kembali mengajak pada sahabat muslim atau pemirsa Surah TV dimanapun berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab kali ini dengan menelpon ke 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp nomor 0811 669 3332. Baik, sudah ada penelpon Buya, kita angkat terlebih dahulu. Silakan. Ya. Silakan Bapak atau Ibu, dengan siapa dan di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih Pak Ustaz. Iya. Ini masalah ibadah. Ya, ibadah itu kita tentu untuk melakukan ibadah tentu dengan ilmu. Iya. Ini saya agak menyimpan dari tema ya Ustaz ya. Ya, silakan. Ini mengenai masalah kunut. Kunut ya. Kalau saya tidak mempersoalkan ini pakai kunut di sana ada kunut ya. Cuma yang ingin saya tanyakan apa manfaat kunut? Apa tambahan ibadah sholat subuh tersebut kalau kita pakai kunut? Dan apa kurangnya kalau tidak pakai kunut? Nah, itu. Adakah nilai plusnya kita kalau sholat subuh itu pakai kunut? Apa minusnya? Baik. Dan kenapa hanya sholat subuh yang pakai kunut, Pak? Nah, tolong penjabarannya atau penerangannya, Pak Ustaz. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan tentang kunut subuh. Dalam masalah kunut subuh ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Apakah disyariatkan sholat subuh itu kunut atau tidak? Ketika kita menghimpun seluruh dalil-dalil tentang kunut, kita hanya mendapatkan kunut itu pada dua posisi. Yang pertama adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dibacakan ketika turunnya musibah bencana kepada kaum muslimin. Dan yang menentukan musibah atau yang perlunya untuk kunut nazilah adalah imam. Maksud imam ini bukan imam masjid, tapi imam atau penguasa atau pemerintah. Atau di sini adalah ulama. Yang kedua adalah kunut witir, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, dan seterusnya. Ini adalah dalam kunut witir. Ketika ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi pernah kunut di waktu subuh, maka ulama mengatakan itu adalah bagian dari kunut nazilah, bukan kunut yang rutin dilakukan untuk subuh. Sebab dalam masalah ini seorang sahabat ditanya oleh anaknya, ya wahai bapakku, engkau solat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman, apakah mereka kunut subuh? Sahabat ini mengatakan, wahai anakku, itu adalah hal yang baru. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau betul-betul kita jeli melihat bahwasanya adakah dalil untuk kunut subuh, maka kita katakan tidak ada. Lalu dari mana munculnya dari Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i?
Karena mereka melihat bahwa dari satu sisi adanya dalam hadis itu Nabi kunut waktu subuh. Nah, sehingga di antara Imam Syafi'i menganjurkan, tidak mewajibkan. Ya. Nah, kalau dalam hal ini ketika dia menganjurkan, dia memandang bahwasanya dalam pandangan dia bahwa kunut itu adalah bagian dari apa yang dilakukan dalam salat subuh. Apa hikmahnya, apa yang menguntungkannya, wallahu alam, saya tidak tahu. Ya. Karena kalau kita lihat dari dasar awal, sebenarnya khusus untuk salat subuh itu tidak ada dalilnya. Khusus untuk salat subuh tidak ada dalil. Tapi ketika kunut nazilah di antara yang dikerjakan di waktu subuh ada. Ya, ada. Yaitu untuk mendoakan kaum muslimin, dan kalau seandainya itu adalah dari menghadapi musuh, maka mendoakan celaka terhadap musuh. Itu manfaatnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, insyaallah. Barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan. Kita mungkin akan bacakan beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Insyaallah pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, Ustaz, perkenalkan ana hamba Allah dari Payakumbuh. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum membaca basmalah di dalam kamar mandi ketika hendak berwudu, Ustaz? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Syukran, Ustaz, jazakumullah khairan. Iya. Terima kasih atas doanya. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ditanya tentang berwudu di dalam WC. Berwudu dalam WC. Beliau mengatakan, hendaklah kita menyiram bagian kotoran yang sudah kita keluarkan, kita siram. Ketika kita siram berarti tidak ada lagi kotoran di situ. Lalu kita mulai berwudu dengan memulai dan baca bismillah. Maka Syekh bin Baz memandang tidak apa-apa gunanya kita membaca bismillah, karena baca bismillah di sini ada bagian dari zikir yang kita ucapkan sebelum kita berwudu. Ya, maka ini tidak apa-apa. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya Fisham, hafizallahu ta'ala. Pertanyaannya, keistimewaan apakah yang didapatkan oleh seorang muslimah yang berkomitmen menjaga kehormatannya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentu wanita yang berkomitmen menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatan dia. Allah angkat derajatnya. Allah muliakan dia. Coba kita lihat Bunda Maryam, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga kehormatan dirinya. Ya, maka kita akan terjaga kehormatan diri kita. Dengan kita menjaga diri kita, menjaga aurat kita, menjaga kemuliaan kita, maka Allah akan memuliakan kita. Wallahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Ya, insyaallah ada 2 pertanyaan lagi, ya. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah dari Padang. Afwan ingin bertanya di luar tema, Ustaz. Bagaimanakah menurut Ustaz kalau kita menyampaikan rasa suka kita kepada seorang akhwat dengan tujuan untuk menikahinya, tetapi melalui adiknya yang umurnya kira-kira 16 atau 17 tahun, Ustaz. Lalu adiknya ini yang menyampaikan kepada kakaknya dan kepada kedua orang tuanya. Boleh. Itu tidak ada masalah. Itu yang bagus. Daripada kita mengutarakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Ya. Karena bagian dari bentuk melamar, ada yang langsung, ya, dan terutama kepada orang tua tentunya. Kepada orang tuanya kita mendatanginya, kita bermaksud untuk menikahi anaknya. Maka itu adalah bagian dari melamar yang benar. Atau dengan utusan. Ya, kita sampaikan dulu melalui adiknya yang sudah umur 6 atau 17 tahun, 16 tahun atau 17 tahun, sehingga sampaikan kepada kakak dan orang tuanya. Nah, melihat responnya ketika mereka sudah, oh setuju, sudah, mungkin datang setelah itu. Dan itu tidak ada masalah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Tapi untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan senada nih, Bu, ya. Karena hamba Allah dari Sumatera Barat izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita mendatangi orang tua akhwat dan menyatakan kalau kita ingin menikahi putrinya, tetapi ana berjanji dulu sampai tahun depan untuk menikah dengannya.
karena anak ingin mengumpulkan modal untuk pernikahan tersebut, Ustaz? Boleh, dan itu sah-sah saja, ya. Tapi apakah orang tuanya siap untuk menerima itu atau tidak? Tentu akan kita dengar hasil dari penerimaan mereka. Kalau seandainya mereka menerima, berarti si anak sudah makhtubah, yakni anak yang dilamar. Maka tidak boleh lagi laki-laki lainnya akan masuk. Apabila tawaran dari si pemuda ini sudah diterima oleh orang tuanya. Tapi kalau seandainya belum diterima, maka masih boleh kesempatan bagi pemuda lain atau laki-laki lain untuk melamar si anak gadis tersebut. Nah, kalau dia katakan, Pak, saya suka dengan anak Bapak dan saya mau melamarnya, bolehkah Pak? Namun saya baru bisa untuk masuk ke jenjang pernikahan apabila satu tahun yang lain, kemudian saya akan mencarikan modal. Mungkin boleh jadi dengan sikap keterus-terangan itu akan menjadikan calon menantunya bersemangat, calon mertuanya bersemangat, ya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang punya khittah, punya perencanaan planning yang jelas, ya. Nah, sehingga tidak terburu-buru. Nah, mungkin keterus-terangan itu akan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan telah menjawab pertanyaan dari pemirsa Surau TV dimanapun berada. Semoga bisa terjawab, dan mohon maaf kami sampaikan kepada pemirsa Surau TV dimanapun berada seandainya ada pertanyaan yang tidak terjawab atau telepon yang terangkat. Dan pada sesi akhir ini kita meminta kepada Buya kita untuk menyampaikan kesimpulan. Kepada Buya kita persilahkan. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kebaikan cukup banyak. Dengan kita menambah ilmu, lalu ilmu itu kita jalankan, pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa meniti jalan, dia menuntut sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu satu jalan ke surga. Jadi satu ilmu, satu jalan ke surga. Apabila dia banyak mendapatkan ilmu, berarti banyak jalan dia untuk meraih pahala yang bisa menghantarnya ke dalam surga. Bagian itu adalah kajian yang kita pelajari malam ini dan kajian-kajian yang kita tayangkan di Surau TV, ya, dari bermacam-macam sumber atau narasumber para asatidz, dan ini adalah bagian dari dalam rangka kita menambah ilmu kita dan kita bisa mengetahui jalan-jalan kebaikan yang bisa menghantar kita ke dalam surga. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Buya Muhammad Al-Fisham Al-CM Hafizallah Ta'ala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita pada malam hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, kami dari segenap kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu, dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.